Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A yang beranggotakan 1. Ratih Wahyu Pratiwi, 2. Farhan Arya Syahputra, 3. Bangkit Dewi Pertiwi. Kami akan mempresentasikan tentang UMKM lokal, yaitu Janji Jiwa. Berikut adalah foto-foto produk dari Janji Jiwa dan beberapa varian-varian yang dijualnya. Profil Janji Jiwa. Janji Jiwa merupakan kedai kopi asli Indonesia milik PT Luna Boga Narayan. Ini didirikan pertama kali oleh Billy Kurniawan selaku business owner di ITC Kuningan pada tahun 2018. Nama kedai kopi Janji Jiwa berawal dari pemilik usaha bisnis minuman ini dulunya memiliki passion di bidang kopi. Kedai kopi Janji Jiwa menyajikan berbagai pilihan kopi lokal Indonesia dengan harga terjangkau yang mengadopsi konsep fresh to cup. Kopi Janji Jiwa juga mempunyai banyak varian rasa. Salah satu menu favoritnya adalah es kopi susu, yaitu espresso, susu, dan gula aren. Mereka juga menjual es coklat, yaitu susu segar dan coklat, es susu matcha, susu segar dan matcha, es madu yuzu, hingga varian soy series yang menjadi menu favorit tanpa kopi. Kedai kopi Janji Jiwa berhasil berkembang dengan sangat pesat. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 500 outlet yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. A. Populer di kalangan anak muda. B. Packaging yang mudah dibawa dan praktis. C. Konsep kedai kopi yang menarik dan kekinian. D. Ketersediaan fasilitas yaitu wifi, musola, dan toilet. E. Alat pembayaran cashless dan banyak promo. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. A. Bersaing dengan produk lain yang sudah populer di kalangan masyarakat. B. Kesuksesan media sosial yang terbatas yaitu followers sedikit. C. Minuman tidak dapat diawetkan. Yang ketiga, opportunities atau peluang. A. Menarik konsumen dengan penawaran khusus pada menu baru. B. Menyediakan tempat yang menarik. C. Menyediakan layanan pembelian dengan aplikasi online. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. A. Harga bahan baku yang tidak stabil. B. Tingkat persaingan terhadap kedai kopi, fresh milk, boba yang tinggi. C. Penilaian buruk dari konsumen. Oke, baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada posisi pasar. Awalnya Janji Jiwa hanya bisa menjajakan sekitar 10-20 gelas per hari atau sekitar 600 gelas per bulan. Per akhir tahun 2019, angka penjualan mulai melejit dengan rata-rata 5 juta gelas terjual per bulannya. Sehingga pada Juni 2020, Janji Jiwa mengklaim telah memiliki 800 outlet dengan sistem kemitraan. Seiring berkembangnya merek Janji Jiwa, di bawah naungan Jiwa Group, mereka melebarkan usaha di bidang makanan berupa roti bakar dengan merek Jiwa Tos. Pada tahun ini, Jiwa Group menargetkan untuk membawa merek Janji Jiwa dan Janji Tos ke pasar Asia Tenggara. Kemudian ada strategi yang digunakan. Yang pertama, strategi yang digunakan yaitu sistem waralaba atau franchise. Dengan menggunakan konsep tersebut, membuat kopi Janji Jiwa tidak melakukan promosi yang agresif sehingga mereka lebih mengandalkan sistem waralaba secara maksimal dengan melakukan penyebaran waralaba ke berbagai pelosok Indonesia secara merata. Kemudian strategi yang kedua yaitu menciptakan inovasi. Janji Jiwa tidak berhenti menciptakan inovasi pada menu minumannya. Mereka tidak hanya menjual minuman kopi saja, melainkan juga menjual varian susu, coklat, hingga matcha. Implementasi strategi. Yang pertama, strategi yang digunakan yaitu waralaba atau franchise. Terdapat beberapa wilayah yang belum ada, bahkan belum mengenai minuman kekinian tersebut. Maka dengan hal tersebut sangat cocok untuk dijadikan strategi agar menarik pelanggan dengan membuka cabang di wilayah yang belum ada outlet Janji Jiwa tersebut. Kemudian yang kedua ada strategi inovasi. Inovasi produk bisa dilakukan dengan menciptakan menu kopi yang variatif dan tidak pahit. Seperti halnya apabila ada konsumen yang tidak menyukai minuman pahit, namun mereka menginginkan kopi. Pencapaian atas implementasi strategi. 1. Pencapaian atas strategi waralaba dibuktikan dengan adanya 800 outlet pada tahun 2020 dengan jumlah pelanggan kurang lebih 20 juta. Kedua, pencapaian atas strategi inovasi dibuktikan dengan berbagai varian kopi yang ada.
Hal tersebut tentunya memerlukan percobaan untuk mendapatkan cita rasa yang sempurna. Mengingat tidak semua orang suka dan bisa minum kopi. Janji Jiwa menjamin bahwa setiap orang yang minum kopi akan merasakan espresso tanpa terlalu pahit. Selain itu, Janji Jiwa mengandalkan biji kopi Robusta dari Sumatera yang penyajiannya dicampur dengan susu agar rasanya tidak seasam kopi Arabica. Hasil evaluasi implementasi strategi. Hasil evaluasi dari kelompok kami mengenai strategi yang digunakan pada UMKM lokal Janji Jiwa sudah sangat bagus. Namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, seperti harga yang cocok untuk kantong pelajar. Karena strategi ini mampu menarik perhatian lebih kepada semua kalangan pelajar tanpa harus merogoh kocek yang dalam. Pada dasarnya, orang Indonesia di saat membeli sesuatu yang dilihat pasti harganya. Ketika harganya terjangkau, pasti tertarik untuk mencoba produk yang dijual. Sebisa mungkin memberikan harga yang terjangkau, namun memberikan rasa atau pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Terakhir, usulan implementasi strategi. Pertama, perusahaan harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi salah satu prioritas signifikan dalam merumuskan rencana strategis. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari menjaga pelanggan lama yang loyal dan mendapatkan pelanggan baru. Kedua, perusahaan harus mengantisipasi perubahan kondisi pasar. Kondisi pasar mampu mempengaruhi kinerja dan prestasi perusahaan. Hal-hal yang mungkin muncul di dalam pasar adalah adanya persaingan baru, inflasi, hingga kejadian-kejadian tak terduga seperti bencana alam atau kelalaian manusia. Rumusan strategi harus mengakomodir ide agar dapat membantu perusahaan tetap bekerja optimal dan bertahan dalam kondisi-kondisi tersebut.